Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Bu Ana dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya kita presensi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama Alfian hadir. Daniel, oh kemana? Oh tidak masuk, sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik, selanjutnya Nadira hadir. Ya, kita mulai pelajaran hari ini ya. Pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Oleh sebab itu, mari kita buka dulu kuncinya agar dapat difungsikan. Untuk yang belum fokus hari ini, segera difokuskan pikirannya ya, agar nanti apa yang disampaikan oleh Bu Ana dapat terserap dengan baik. Apakah kalian sudah siap? Iya. Ada yang tahu ini apa? Iya, puisi, betul. Puisi dengan judul Aku karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, dan seterusnya. Perlu kalian ketahui anak-anak, Chairil Anwar ini merupakan salah satu sastrawan angkatan 45. Untuk yang puisi berjudul Aku ini berisi tentang semangat yang luar biasa untuk menentang belenggu pada masa penjajahan. Baik, jika kalian sudah tahu mengenai puisi ini, kita lanjutkan ya. Hari ini kita membahas tentang menulis puisi dengan metode akrostik. Ya, puisi seperti tadi, sedangkan metode akrostik seperti apa? Nah, kita bahas setelah ini ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anakku semuanya diharapkan kalian nanti mampu mendata kata-kata yang menunjukkan tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan pewajahan atau tipografi dalam puisi. Selain itu, ini yang terpenting, kalian nanti diharapkan mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur yang di atas tadi ya. Lalu apa sih puisi itu? Puisi adalah salah satu ragam karya sastra yang berisi ungkapan perasaan yang disusun ke dalam bentuk larik dan bait. Adapun macam-macam dari puisi ini ada 3. Untuk yang pertama, puisi lama. Puisi yang munculnya sejak zaman purba, lalu dikembangkan pesat hingga tahun 1820-an. Contohnya seperti mantra, pantun. Nah, pantun yang biasa kita ketahui itu dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada puisi baru, puisi yang muncul mulai tahun 1918 sampai sekitar 1966. Dan ini sudah dipengaruhi oleh gaya sastra Eropa ya. Jadi sudah lebih bebas daripada puisi lama. Dan yang terakhir ada puisi modern, puisi yang berkembang sesudah tahun 1966 hingga sekarang. Untuk puisi modern ini tidak bisa lagi diklasifikasikan berdasarkan jumlah larik, karena sifatnya yang sudah bebas. Untuk selanjutnya kita membahas tentang struktur puisi. Untuk yang pertama ada struktur fisik. Apa itu? Unsur pembangun yang bersifat fisik atau nampak. Dan selanjutnya ada struktur batin, puisi yang tidak tampak langsung, unsur pembangunnya tidak nampak langsung. Seperti apa sih? Ya, kita bahas di sini. Untuk yang pertama struktur fisiknya. Contohnya ada diksi. Nah, apa itu diksi? Pilihan kata yang digunakan dalam membuat puisi. Untuk selanjutnya ada gaya bahasa.
terbagi menjadi dua. Di sini ada gaya bahasa retoris dan juga ada bahasa kiasan atau yang sering kita dengar dengan majas. Terus ada imaji. Terus yang berhubungan dengan indrawi, terus ada rima, persamaan atau pengulangan bunyi, dan terakhir ada tipografi atau perwajahan. Lalu bagaimana dengan struktur batinnya? Seperti apa? Nah, ini yang pertama ada tema. Tema itu seperti yang membungkus puisi gitu ya. Sampulnya puisi seperti itu ya. Temanya apa? Nah, itu. Terus yang kedua perasaan atau keadaan hati penyair yang tergambar di dalam puisi. Yang ketiga nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa kritikan, sindiran, ungkapan perasaan, ataupun yang lainnya. Terus sedangkan suasana itu sendiri adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca dari karya atau puisi tersebut. Dan yang terakhir ada amanat atau pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Lalu bagaimana sih langkah-langkah menulis puisi itu, Bu? Nah, ini dia. Yang pertama, kalian harus menentukan jenis puisinya. Apa kalian mau membuat puisi lama, baru, atau modern? Untuk selanjutnya, kalian bisa menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan. Kenapa ini penting? Karena bersangkutan dengan isi puisi itu sendiri. Jadi ini tema dan pesan itu sangat penting ya. Terus yang ketiga adalah mengembangkan tema menjadi kalimat. Yang keempat, menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang di situ sesuai dengan kaidah puisi. Apalagi unsur-unsur atau unsur-unsur aspek yang di depan tadi ya, ada imaji, gaya bahasa, rima, tipografi, dan sebagainya. Kalian tadi penasaran dengan apa sih akrostik itu kan? Nah, di sini contoh puisi akrostik. Angin Berduri, karya Anna Mustafidah, karya Bu Ana. Coba kita lihat di sini, ada huruf yang Bu Ana beri warnanya berbeda. A, N, N, A, dibaca Ana. Nah, seperti itulah akrostik. Akrostik itu mengambil dari nama seseorang atau ya, yang di sini ditarik ke bawah secara vertikal, dan huruf pertama itu nanti dijadikan sebagai kata awal dari larik tersebut. Contohnya itu A, andai saja kita bisa berdamai. N, nuansa jingga terasa permai. N, namun kau lebarkan sayapmu tanpa ragu. A, aku berharap kau lenyap dengan sekejap. Nah, seperti itu. Jadi ini ada yang tahu angin berduri itu apa? Ya, ini adalah virus corona yang sekarang sudah terjadi dalam 1 tahun belakangan ini ya. Apalagi ini kemarin ada ledakan tsunami corona di India, dan kita semuanya pasti berharap bahwa virus ini segera lenyap dari muka bumi ini ya. Nah, setelah ini Bu Ana akan memberikan sebuah video ya. Tolong kalian amati kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa apa saja yang terdapat di dalam video tersebut. Sudah siap? Ya. Lokasi badan kapal selam Nanggala 402 telah ditemukan. Seluruh kru yang berada di dalam kapal selam ini dinyatakan gugur. Evakuasi kapal dan juga awak akan terus diupayakan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama dengan KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono, dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Minggu petang menggelar konferensi pers perkembangan pencarian dan juga penyelamatan kapal dan kru kapal selam Nanggala 402. Lokasi tenggelamnya kapal telah diketahui sekitar 1.500 yard dari kapal turun pada kedalaman 838 meter. Panglima menyatakan 53 kru yang ada di dalamnya dinyatakan gugur. Kalian sudah melihat tampilan videonya. Nah, bagaimana sih caranya?
menulis puisi dari sebuah video. Kita coba berlatih bersama-sama ya. Dari video itu tadi, coba kita lihat aktivitas atau peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya. Nah, di situ terdapat atau telah terjadi tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Ada 53 kru awak kapal gugur, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari aktivitas-aktivitas itu, coba kita lihat dari fungsi sosialnya. Apa yang kita rasakan setelah melihat video tadi? Adanya kepedulian untuk mendoakan korban. Nah, dari sini coba kita cari kata-kata puisinya. Ada kata kapal, selam, tenggelam, gugur, prajurit. Nah, gugur ini tidak biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Kenapa kok tidak memakai mati atau meninggal seperti itu ya? Nah, di dalam puisi itu seperti itu. Jadi menggunakan kata-kata yang tidak biasa digunakan sehari-hari. Terus prajurit, terus samudra. Kenapa kok tidak laut seperti itu? Nah, seperti itu. Kita cari kata-kata atau memilih kata-kata yang sekiranya puitis, tidak terjadi sehari-hari dan ketika diucapkan itu sangat indah gitu ya. Dari sini kita coba untuk menarik atau membuat sebuah puisi ya. Kita lihat. Di sini coba, di situ ada huruf A yang Bu Ana beri warna berbeda. Coba dilihat ya. Ada A, L, F, I, A, N. Dibaca Alfian. Di sini ada tidak siswa yang bernama Alfian? Oh ya, itu. Ya, di sini Bu Ana memberikan contoh mengambil dari nama salah satu teman kalian ya. Dari video tadi setelah kita analisis, kita bedah tadi, coba kita lihat, kita bacakan puisi akrostiknya. Aku pilu dan memaku, luluh lantak hati ini mendengar Nanggala 402 tenggelam. Firdaus yang suci menyambut prajurit terbaik bangsa. Inilah ketetapan untuk para syuhadanya. Anak bangsa gugur dengan luhur. Nanggala menyelamlah dengan senyum bangga. Nah, seperti itu ya puisi akrostik. Dari sini ada yang tanyakan? Oh ya, Mbak Nandira, silakan. Ya. Bu, apa bedanya puisi dan lirik lagu? Pertanyaan yang bagus. Memang ya anak-anakku, ketika kita melihat antara puisi dengan lirik lagu itu memang seperti sama gitu ya. Lalu apa bedanya seperti itu kan? Begini anak-anakku, kita perlu ketahui bahwasanya kata-kata di dalam puisi itu menggunakan bahasa kias. Nah, kebanyakan menggunakan kata kias, akhirnya pembaca itu biasanya memiliki tafsiran yang berbeda-beda antara pembaca satu dengan pembaca kedua. Berbeda lagi dengan lirik lagu. Lirik lagu itu coba ketika kita membaca atau mendengarkan, itu antara satu orang dengan yang lain itu kebanyakan memiliki tafsiran yang sama. Nah, itu bedanya puisi dengan lirik lagu. Selain itu, kalau dilihat dari pencipta itu sendiri, kita lihat dari niat dari pencipta itu sendiri. Penciptanya ingin membuat puisi atau ingin membuat lirik lagu. Nah, di situ perbedaannya. Jelas ya? Baik. Selanjutnya, tugas ya. Untuk yang pertama, coba carilah video inspiratif di YouTube. Banyak sekali, tidak usah video yang panjang-panjang, cukup 5-10 menit saja. Untuk selanjutnya coba ya, kalian tuliskan sebuah puisi sesuai dengan nama kalian masing-masing, seperti contoh tadi ya, dengan memperhatikan tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahannya. Nah, dari puisi ini nanti anak-anakku, perlu kalian ketahui, dalam menulis puisi kalian harus memiliki aspek-aspek ini tadi. Ini sebagai aspek penilaian. Untuk yang pertama yaitu kesesuaian puisi akrostik. Maksudnya di sini kalian sudah menggunakan nama kalian masing-masing atau belum?
Nah, untuk yang kedua, kesesuaian puisi dengan video. Nah, untuk kesesuaian puisi dengan video di sini, Bu Ana sudah mengupload lembar kerja di e-learning madrasah. Coba kalian buka, nanti kalian unduh ya. Nah, di dalam lembar kerja itu, Bu Ana sudah memberikan tempat untuk link video YouTube yang sudah kalian pilih. Nah, link YouTube itu kalian tampilkan di situ, sehingga Bu Ana bisa melihat kesesuaian antara puisi yang kalian buat dengan video yang sudah kalian tonton itu. Yang ketiga, nah ini yang penting, dalam puisi kalian setidaknya ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima maupun tipografi yang muncul di situ. Dengan adanya unsur-unsur ini, puisi kalian akan lebih indah, gitu ya. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mbak Nadira. Iya, kesimpulannya sangat bagus. Bu Ana tambahkan ya. Yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah di dalam puisi terdapat nilai-nilai yang dapat dipelajari. Betul, kata Mbak Nadira. Terus selain itu ya, anak-anakku, ketika menulis puisi, kalian juga harus memperhatikan yang namanya tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan, agar tulisan puisi yang kalian tulis itu indah, seperti itu ya. Baik anak-anakku, beri tepuk tangan buat semuanya. Kalian hebat, terima kasih sudah berpartisipasi aktif untuk pembelajaran kali ini. Dan semoga kalian selalu tetap semangat ya. Bu Ana ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum Bu Ana tutup, Bu Ana boleh berpesan? Ya. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan sering keluar. Terus gunakan HP-nya untuk kebaikan. Jangan game terus. Nah, terus kalau bisa anak-anakku manfaatkan teknologi saat ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan kualitas diri kalian. Itu saja pesan dari Bu Ana. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika dari Bu Ana ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.